dari umat, oleh umat, untuk umat. Radio Al-Hamzah, suara Malaikat, radio umat, citra keluarga Sakinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi idza arada bi'abdihi khairan yufaqqihhu fid din. Wassalatu wassalamu ala man ikhtussat ummatuhu bitasalsulil isnad ila yaumiddin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, wabil khusus Tuan Guru Kiai Haji Hazmi Hamzah, juga Tuan Guru Bahauddin, Bapak Haji Burhanuddin. Pak, betul ya Pak? Para tuan guru yang satu persatu saya mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu namanya, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang juga tidak lupa saya hormati Ibu Tuan Guru orang Banten ya, nyasar sampai NTB. Saya juga orang Banten, ibu saya asli Banten, Al-Bantani, dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu kakek buyut saya yang keenam. Yang tercinta, my love. Waduh, anak kecil udah tahu my love ini ya. Istri saya ya, yang ikut kemana-mana bersama saya, alhamdulillah setia. Ya. Kali ini saya ajak ke Lombok khusus agar melihat pesantren Maraqit Ta'limat, karena saya cerita Tuan Guru Hazmi ini pernah ke Uzbek bareng, kita diundang, kata saya kita datang kemari. Juga hadir di sini tadi Ketua PCNU, hadirin hadirat, insyaallah semua yang hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan siang yang mubarak ini, alhamdulillah saya dapat silaturahim di Islamic Center yang dibangun oleh Yayasan Maraqit Ta'limat. Tadi saya datang mendengarkan auradul maraqiyah. Ini waurat nikmat sekali. Kalau saya dengarkan tadi itu, saya ingat saat saya di pesantren. Karena memang dalam hidup saya, termasuk yang saya syukuri itu utamanya 3.
Yang pertama, saya bersyukur ditakdirkan Allah dulu pernah belajar di pesantren. Jadi belajar di pesantren harus disyukuri anak-anak, itu kenikmatan. Karena kalau tidak di pesantren kita tidak pernah tahu yang namanya ilahi las tulil firdau si ahla wala aqwa jahimi. Ini kalau tidak di pesantren tidak tahu. Karena di pesantren juga saya jadi tahu kalau Al-Quran itu 30 juz. Sebab dulu ada pejabat datang ke pesantren, mungkin tidak pernah di pesantren Tuan Guru. Ada santri diberitahu oleh kiainya, yang ini Pak Menteri, santri saya sudah 30 juz. Alhamdulillah, hebat. Kalau sudah 30 juz, tinggal berapa juz lagi tuh nak, katanya. Berarti beliau tidak pernah di pesantren, jadi tidak tahu kalau Al-Quran itu ada berapa? 30 juz. Andai kata beliau tahu pernah di pesantren, tidak akan bertanya dari 30 juz sisa berapa juz lagi, katanya. Itu menunjukkan yang bersangkutan tidak pernah pesantren. Karena di pesantren ini pula saya juga seperti santri-santri ini senang ngaji Quran, senang bersyair, karena memang syair itu indah. Kita itu jadi santri kalau tidak sedang punya uang, menghibur diri cukup dengan syair, cukup dengan nadhom-nadhoman, itu terhibur. Alhamdulillah. Itulah yang saya syukuri. Di pesantren saya jadi senang bernadham, membuat waurat. Beberapa waktu lalu saat saya sampai di Lombok ini, langsung saya terfikir membuat syair tentang Pulau Lombok menggunakan Bahar Basit. Lagunya Ya Rabbi bil Mustafa, Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana Ya ajmalal juzuri bi alfi masjidihi wa turmudhi qudwatun la siyama zuhduhu ya Rabbi bil waghfir lana ma madah linahdatil ulama mustamsikuna biha wasalihun hambali bilombok a'lamuhu ya Rabbi. Wa'alimun sumbawi mualliful kutubi, ya. Wa'alimun sumbawi muallimul kutubi, ya. Innal muhibba lima yuhibbu hafidhuhu ya Rabb. Kalau tidak pernah di pesantren tidak bisa bikin nadhom seperti ini. Kenapa? Karena dia sejak kecil mendengar nadhom-nadhom syair dibaca. Makanya bersyukur. Karena di pesantren pula saya syukuri. Saya belajar menjadi santri.
Santri itu diajari oleh Imam Ibnu Malik dalam kitab Alfiyah agar menjadi orang yang siap ditempatkan dimanapun, seperti domirna. Domirna itu kata Tuan Guru dalam keadaan rofa dibacanya na, dalam keadaan nasab dibacanya na, dalam keadaan jer dibacanya na. Itulah kata Imam Ibnu Malik, lirraf'i wan nasbi wa jarrina salah ka'rif bina fa inna nilnal minah. Lirraf'i wan nasbi, baik dalam keadaan rafa, wan nasbi maupun dalam keadaan nasab, wajarrina maupun dalam keadaan jer, domirna salah, dia keadaannya sama. Ka'rif bina fa innana nilnal minah. Rafa itu artinya di atas, lagi di atas, lagi naik. Nasab sedang sedengan pertengahan, jer sedang di bawah. Santri Bapak Ibu jadi petani bisa, betul. Jadi maaf, orang kecil bisa, jadi orang menengah bisa, diminta jadi presiden santri bisa. Saya mau tanya, santri Marokit Taklimat tahu ada santri pernah jadi presiden? Tahu apa tidak? Siapa namanya? Gus Dur. Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Itu artinya santri Marokit Taklimat boleh punya mimpi, kalau saya ingin jadi presiden. Boleh apa tidak? Boleh. Kenapa? Karena ada santri pernah jadi presiden. Rafa tuh. Ada santri menjadi wakil presiden. Ada? Siapa? Kiai Haji Ma'ruf Amin, Hamzah Has, santri. Wakil Perdana Menteri pernah dulu, namanya Dr. Kiai Haji Idham Khalid, Ketua Umum PBNU pada masanya. Jadi santri itu jadi presiden bisa, jadi rakyat bisa, jadi pedagang bisa, jadi apapun bisa, itu santri. Makanya santri-santri Marokit Taklimat harus belajar semua ilmu. Jangan sekedar baca Quran saja, tapi juga ilmu-ilmu yang lain dipelajari. Ya matematika, ya bahasa Inggris, ya fisika, ya IPA, ya komputer. Insya Allah ilmu yang dipelajari di sini akan bermanfaat untuk kehidupan Anda semua nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini santri Bapak. Karena Bapak Ibu, tidak ada lembaga pendidikan yang selengkap pondok pesantren dalam mendidik murid. Maaf, di beberapa lembaga pendidikan, sekolah-sekolah umum itu yang ada hanya, kalau kata orang sekarang, transfer knowledge, mentransfer ilmu pengetahuan supaya anak pintar saja. Tapi kalau di pesantren, anak tidak hanya diajari untuk menjadi orang yang pintar dan cerdas, tapi di pesantren ini anak-anak juga diajari tentang akhlak dan budi pekerti. Sekarang di sekolah umum, dari umat, SMP negeri, oleh SMA umat, negeri, sudah untuk umat. banyak murid-murid Radio yang tidak cium Al-Hamzah, tangan sama suara guru. Marokit Taklimat, Radio Tapi di Umat sini Citra masih cium Keluarga tangan kan, Tuan Sakinah. Guru? Alhamdulillah. Di sekolah-sekolah sana itu masih sekarang sudah mulai muncul anak-anak melawan sama orang tuanya. Orang tuanya dilawan. Tapi sekarang dan insya Allah sampai nanti, dari dulu, sekarang sampai nanti, pesantren-pesantren tetap akan melahirkan santri-santri yang hormat, yang tawadhu,
kepada dan taat kepada kedua orang tua. Nah itulah bedanya. Oleh karenanya saya katakan kepada santri Marakit Ta'limat, jangan kecil hati jadi santri, justru harus bangga. Bu, ibu, bapak, ada orang, kamu anaknya ditaruh di pesantren, nanti mau makan apa anakmu? Makan nasi lah. Makan apa? Nasi. Ini orang kalau ada yang bilang, kalau anakmu ditaruh di pesantren, anakmu makan apa nanti, berarti dia pertama tidak membaca informasi, kedua tidak punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang namanya santri, talibul ilmi kaffalahullahu rizqah, santri itu rizkinya yang nanggung Allah. Jangan takut, jangan takut, jangan takut, semuanya sudah dijamin. Dulu saya waktu kecil nyantri, ya lucu kayak begini nih modelnya, lucu begini, nice, lucu. Alhamdulillah nak, ya sekarang seperti ini. Dulu saya waktu pesantren ibu bapak kurus seperti ini, kurus ini. Alhamdulillah sekarang sudah tidak kurus lagi, berarti ada rizkinya. Padahal saya jarang makan nasi, makannya berkat. Tiang nih makannya berkat, jarang makan nasi, makannya berkat. Alhamdulillah. Dulu waktu kecil melihat orang bisa kemana-mana, bisa kemana-mana, yang seperti orang-orang hebat itu. Ternyata begitu dewasa, begitu jadi santri, kita bisa mengamalkan ilmu, kita juga bisa kemana-mana. Tadi disampaikan Tuan Guru, sebagai santri saya bersyukur bisa bukan hanya keliling Indonesia, bahkan keliling ke luar negeri. Bertemu beliau di Uzbekistan. Uzbekistan ini Lombok ke barat terus ke utara.